Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Coba saya absen dulu. Hadir semua atau tidak? Atau ada yang sakit? Alhamdulillah kalau hadir semua. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan posisi tangan di atas meja. Ya, tangan di atas meja. Berdoa dengan membaca Quran surat Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Menyanyikan satu lagu Garuda Pancasila. Kita mulai bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Masih ingat pelajaran sebelumnya? Pelajaran kemarin rukun iman ada berapa? Coba masih ingat? Salah satunya adalah iman kepada Nabi dan Rasul. Selain kepada Allah, malaikat, kitab, itu ada iman kepada Nabi dan Rasul. Nah, untuk pembelajaran kali ini temanya adalah asiknya belajar kisah ayah para nabi. Siapa sih ayah para nabi itu? Adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi tujuan pembelajaran kali ini itu yang pertama, meyakini kebenaran adanya Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai utusan Allah. Yang kedua, menunjukkan sikap rela berkorban. Apa sih rela berkorban itu? Karena pada masanya Nabi Ibrahim itu diperintahkan untuk melaksanakan kurban. Dari awalnya menyembelih anaknya yaitu Ismail. Anak-anak siap belajar? Sekali lagi, apakah siap belajar? Anak di rumah belajar tidak? Beri contoh sih belajarnya kayak apa? Membaca buku. Terus apa lagi? Menggambar. Ya, bagus sekali. Terus apa lagi? Coba yang sebelah itu belum jawab. Apa? Menulis, menggambar, membaca.
untuk motivasi, belajar itu harus dengan hati ya anak-anak ya. Harus dengan hati, dengan perasaan, dengan niat yang ikhlas dan tulus. Jadi dari rumah itu diniatkan untuk apa? Untuk tholabul ilmi. Di mana? Di sekolah atau di madrasah. Diniatkan dari rumah itu. Niat bismillah, niat saya mencari ilmu. Supaya apa? Supaya nanti mendapatkan dunia dan akhiratnya. Buat. Jadi dari hati sendiri. Bukan dari orang lain tanpa paksaan, ya. Nggak boleh dipaksa sama orang tuanya, harus ini enggak. Kalian sebagai anak-anak murid harus tahu gitu bahwa aku niat sekolah itu untuk belajar gitu ya. Diawali dengan niat yang baik. Apa-apa sebelum kita pekerjakan menggunakan kalimat yang paling sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Apapun pekerjaan itu, ketika sudah selesai kalimat apa? Alhamdulillah. Itu kalau sudah selesai. Coba kalau anak-anak sudah belajar di rumah, Bapak mau bertanya, ya. Nanti Bapak bagikan, silahkan kalian isi, ya. Bapak bagikan satu per satu. Ini ada tes. Saya bagikan gitu ya. Nih, satu, sama tulis namanya di sini nak ya. Ya. Nih. Sama tulis namanya nak ya. Ya. Coba Bapak pengen tanya satu pertanyaan saja. Coba disimak dulu ya pertanyaan itu. Bagaimana sih kisah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam dari waktu kecil? Tadi sudah ada pertanyaan seperti itu. Jawabannya ada di video nanti, akan Bapak putar di sini di depan ya. Kalian coba mencatat, dicatat, dipahami dan nanti dimengerti gitu ya. Udah paham? Paham? Ya, sebentar lagi Bapak akan putarkan videonya ya nak ya. Perhatikan nak ya. Bapak akan menampilkan videonya. Dicatat nanti posisi yang penting-penting ya, disiapkan penanya. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau keturunan ke-10 dari Nabi Nuh alaihissalam, ayahnya bernama Azar. Beliau Nabi yang ke-6 dari 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita imani. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ayah dari para Nabi. Kebanyakan Nabi merupakan keturunan beliau. Mereka yaitu Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Zulkifli, Nabi Yusuf, Nabi Yunus, Nabi Harun, Nabi Musa, hingga Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di Babilonia. Saat itu Raja Namrud sedang berkuasa. Raja Namrud merupakan raja zalim dan kejam. Ia memerintahkan pasukannya untuk membunuh bayi laki-laki yang lahir saat itu. Ia khawatir bila nanti dewasa akan mengalahkannya. Karena takut, Nabi Ibrahim alaihissalam yang masih bayi disembunyikan orang tuanya di dalam goa. Nabi Ibrahim alaihissalam tinggal dan besar di dalam goa. Beliau sejak kecil sangat pintar dan kritis. Kedua orang tuanya dibuat kewalahan olehnya. Nabi Ibrahim alaihissalam selalu menanyakan siapa Tuhannya. Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya menemukan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa dan Maha Menciptakan. Setelah dewasa, Nabi Ibrahim kembali ke Babilonia. Masyarakat Babilonia banyak yang menyembah berhala, termasuk ayahnya sendiri. Ayah Nabi Ibrahim alaihissalam bekerja sebagai pembuat berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak ayahnya dan masyarakat agar menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, namun mereka menentang bahkan menganggapnya gila. Sampai suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan semua berhala kecuali berhala yang paling besar. Raja Namrud marah dan memberi hukuman Nabi Ibrahim alaihissalam dengan cara dibakar. Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari kobaran api. Sebaliknya Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan jutaan nyamuk sebagai azab bagi Namrud dan pasukannya. Nabi Ibrahim alaihissalam terkenal dengan ketaatannya pada perintah Allah. Salah satu peristiwa yang menggambarkan ketaatan Nabi Ibrahim adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi dalam tidurnya. Mimpi itu terjadi sampai 3 kali. Di dalam mimpi Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya Ismail. Ismail yang juga seorang nabi saat itu masih kecil.
Mimpi tersebut ia sampaikan kepada putranya. Nabi Ibrahim alaihissalam meminta pendapat kepada Ismail. Nabi Ismail menjawab dengan tegas, "Hai ayahku, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu." Akhirnya, dengan rela berkorban, Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menguji ketaatan beliau. Karena taat dan patuhnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang setimpal. Begitu hendak menyembelih putranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantinya dengan domba jantan dari surga. Demikianlah sikap rela berkorban, taat dan patuh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah. Dari situlah kurban disyariatkan setiap tahunnya. Sudah disimak videonya anak-anak? Apa yang sudah dipahami dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan ayah para nabi? Setelah lihat video tadi di depan, Bapak akan membagikan, ya, apa itu namanya? Gambar. Nanti anak-anak mengurutkan gambarnya dari 1, 2, dan 3. Sebelumnya Bapak bagi kelompok dulu ya. Ini ada 4 kelompok ya. Nanti kita bagi 4 kelompok. Masing-masing kelompok nanti mengerjakan ya dengan cara menggunting, kemudian menempel sesuai dengan urutannya masing-masing ya. Ya ini Bapak bagikan dulu satu kelompoknya ya. Kelompoknya berbaris saja. Enak ya, nanti tinggal ke belakang gitu ya. Ini kelompok 1 ya, ini kelompok 2. Wah, ini jauh banget. Ini kelompok 3 dan ini kelompok 4. Sudah, sekarang atur posisinya ke belakang di sini. Ya, di sini. Ya. Coba putar ke sini. Gak apa-apa. Nah ini begini. Cepat sekali. Nah, ini sudah menerima semua? Setelah itu kalian potong ya, dipotong gambarnya. Coba Bapak lihat dulu. Nah ini contohnya ini dipotong dulu begini ya, dipotong. Kan itu ada 3. Nanti kalian urutkan dulu ya. Setelah diurutkan, kemudian dikasih lem belakangnya di sini. Kemudian diapakan? Ditempel di karton sini nak ya. Iya, kemudian ditempel di karton. Nanti dikasih nama gitu. Coba dibuka kartonnya. Nih. Siapa yang gunting? Nah ini pintar sekali. Nah, gunting dulu, langsung potong habis ini. Coba digunting. Dipegangin temennya itu dan tangannya. Ya. Ini kelompok yang lain. Ya. Digunting pelan-pelan. Ya. Coba nanti diurutkan. Awalnya yang mana sih? Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dari mana dulu ya? Coba anak-anak urutkan begitu. Dari awal sampai dengan yang terakhirnya sesuai video yang barusan kalian tonton.
Alhamdulillah sudah selesai ya untuk motong ininya dan menyusun urutannya ya, udah selesai. Saya panggil kelompok 1 untuk maju ke depan untuk presentasi hasil karyanya tadi. Silahkan untuk kelompok 1 maju ke depan. Kasih tepuk tangan dulu untuk teman-temannya. Ya, kasih apresiasi teman-temannya. Silahkan dipresentasikan ya untuk kelompok 1. Silahkan. Assalamualaikum, kami dari kelompok 1 akan Presentasikan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, bagus sekali. Coba. Yang poin pertama yang mana? Iya, coba perhatikan. Ini gimana membunuh semua bayi laki-laki? Ya. Oh, bagus sekali bacaannya. Ibrahim menemukan anak Ya. Kemudian ya. Nggak dipegang, itu nggak dipegang. Bantuin. Nah. Firaun menghubung Ibrahim, Allah memberlakukan berupa mengirim pasukan nyamuk. Ya. Kemudian Ibrahim bermimpi untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian yang terakhir. Ismail alaihissalam diganti oleh kedua dari tiga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, baca betul. Ayo kasih aplaus teman-teman. Sudah berani tampil ke depan ya. Oh, bagus sekali ya. Sudah, sekarang silakan duduk. Gantian dengan kelompok yang lain ya. Masih semangat anak-anak? Masih. Dulu, yuk. Tepuk semangat. Alhamdulillah masih semangat. Untuk penguatan materinya tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai bapaknya para nabi. Yang pertama, Nabi Ibrahim itu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu adalah urutan ke-6 dari semua nabi dan rasul. Yang ketiga, Nabi Ibrahim itu anaknya siapa? Anaknya seorang tukang kayu bernama Azhar. Kemudian Nabi Ibrahim merupakan ayahnya para nabi karena banyak dari keturunan beliau itu menjadi nabi. Kemudian sikap teladan. Sikap teladan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah rela berkorban. Kemudian sebagai anak-anak yang soleh ya, kita harus meneladani kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak-anak yang rela berkorban ya, menolong sesama, menolong temannya, dan selalu patuh kepada kedua orang tua. Kalau disuruh tidak boleh membangkang atau menyela, gitu ya. Untuk selanjutnya anak-anak ya, Bapak akan membagikan LKPD untuk nanti kalian kerjakan mengenai kisah Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai bapaknya para nabi. Ini saya bagikan, nanti ditulis namanya, kemudian kalian kerjakan ya. Ya, nih. Sudah selesai, kita lanjutkan dengan mengerjakan soal. Ada di buku cetak halaman 254. Paham anak-anak? Ya, silakan sekarang anak-anak kerjakan ya. Ada di halaman 254. Sudah paham semua belum anak-anak tentang materi kita ini? Sudah? Kalau sudah, Bapak mau bertanya sebentar. Satu atau dua saja. Yang pertama, Nabi Ibrahim itu lahirnya di mana ya?
Coba angkat tangan siapa yang bisa. Ya. Babilonia. Iya, kasih tepuk tangan. Nabi Ibrahim itu lahir di Babilonia. Kemudian yang kedua, saya pengen tanya lagi, ya. Boleh? Boleh? Ayah Nabi Ibrahim alaihi salam. Coba angkat tangannya duluan. Siapa ayo? Iya, silakan. Ayah Nabi Ibrahim bernama Iya. Kasih aplaus. Alhamdulillah kalau sudah paham. Jadi kesimpulannya Nabi Ibrahim alaihi salam adalah urutan Nabi ke-6 ya, jangan sampai lupa. Yang kedua, Nabi Ibrahim adalah keturunan ke-10 dari Nabi Nuh alaihi salam. Ayahnya bernama Azar. Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan, ya, di mana? Di bukit, matahari dan lain-lainnya yang sudah kita lihat tadi di video. Nabi Ibrahim tetap menyembah Allah meskipun kaum-kaumnya itu menyembah berhala pada waktu itu, termasuk ayahnya sendiri. Pada masa itu dipimpin oleh raja yang sangat kejam bernama Raja Namrud. Raja Namrud yang kejam, dan pada akhirnya Raja Namrud itu meninggal karena serangan oleh nyamuk. Ya, diingat ya anak-anak ya? Iya. Terus kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menyembelih anaknya. Itu perintah dari Allah langsung. Dan pada akhir kesimpulannya yang dipotong itu apa? Domba yang dipotong pada waktu itu untuk menggantikan Nabi Ismail alaihi salam, yang sekarang dikenal dengan Hari Raya Kurban. Pada saat ini masih kita ingat kejadian itu, Nabi Ibrahim mau menyembelih anaknya Ismail dan kemudian digantikan oleh seekor domba. Dikenal apa tadi namanya? Idul Adha. Untuk pelajaran pendidikan agama Islam tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai bapaknya para nabi, Bapak akan memberikan satu refleksi pembelajaran. Senang tidak gitu dengan pembelajaran yang pada pagi ini. Bapak akan bagikan, kemudian nanti anak-anak isi ya. Ini contohnya begini, nanti anak-anak isi ya. Iya, anak-anak nanti isi, kemudian nanti dikumpulkan. Silakan. Diisi ya, jangan lupa dikasih nama, dikasih namanya di sini ya, kemudian diisi. Untuk pelajaran kali ini Bapak cukupkan alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.